Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini kita akan berbagi resep cara membuat bumbu kari ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke bahan dan cara membuatnya ya. Untuk bumbunya yang akan kita haluskan, kita akan menyiapkan 10 siung bawang merah yang sudah dikupas ya teman-teman. Lalu ada juga 5-6 butir 6 siung bawang putih ya. Dan untuk cabenya ini saya menggunakan cabai merah besar. Cabai merah besarnya ini dibuang bijinya ya teman-teman. Lalu ada juga kira-kira 5-6 cabai keriting ya, 2 batang serai, 1 ruas lengkuas dan 1 ruas jahe. Untuk bahan keringnya ada 3 sendok makan ketumbar, pala, kayu manis, kapulaga, cengkeh, jintan, bunga lawang, dan kemiri ya teman-teman. Selanjutnya bahan yang akan kita haluskan ini seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai merah keriting, serai, lengkuas, dan jahenya ini kita potong-potong dulu ya. Ini supaya nanti mudah atau cepat menghaluskannya ya teman-teman. Jadi blendernya juga tidak terlalu lama ya. Kalau bahan-bahannya sudah kita potong-potong sebelumnya ya, seperti ini ya teman-teman. Untuk bahan dan bumbunya ini menyesuaikan sedikit banyaknya ya teman-teman. Kalau yang saya pakai ini atau yang saya gunakan sekarang ini, bahan-bahannya ini kira-kira untuk 2 ekor ayam ya teman-teman. Tapi untuk bumbu-bumbunya nanti ini menyesuaikan ya. Lalu kita siapkan blender. Kita masukkan dulu bawang merah, bawang putih, cabai merah besarnya, cabai merah keritingnya. Jangan lupa serainya ya teman-teman. Serainya ini kita ambil bagian putihnya aja ya. Lalu kita tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman. Boleh juga menambahkan dengan minyak goreng ya. Lalu kita proses sampai halus ya, kita blender sampai halus ya teman-teman. Untuk bumbunya ini tidak harus menggunakan bahan seperti ayam ya. Jadi bumbunya ini bisa untuk ayam, daging, atau misalnya teman-teman mau menggunakan seafood bisa juga ya teman-teman. Jadi ini tidak harus untuk ayam aja, tapi kalau misalnya untuk ide masak untuk hari raya nanti, Idul Adha, atau acara-acara besar lainnya, acara keluarga, arisan keluarga, itu boleh banget idenya membuat bumbu kari yang stok seperti ini ya teman-teman. Lalu tambahkan dengan kemiri yang sudah disangrai ya. Ini kemirinya saya terakhir teman-teman, supaya nanti bumbu bawang merah dan bawang putihnya ini dan cabai-cabainya ini halus duluan ya teman-teman. Kita tutup dan kita blender lagi sampai benar-benar halus semua bumbu-bumbunya ya teman-teman. Nah seperti ini kira-kira hasilnya setelah agak sedikit lama ya blendernya teman-teman.
Selanjutnya panaskan pan. Ini bumbu keringnya kita teman-teman, kita sangrai dulu ya. Yang kita sangrai ini 3 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan jintan, kapulaga, cengkeh, dan bunga lawang ya teman-teman. Jangan lupa palanya juga ya. Jadi bumbunya ini harus benar-benar mengeluarkan aroma wangi. Jadi nanti bumbunya itu sedap begitu ya teman-teman. Ini tidak perlu terlalu lama ya. Selanjutnya kita siapkan wajan, kita panaskan wajan. Setelah panas kita tuang atau kita masak dulu bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Lalu kita masukkan bumbu keringnya seperti ketumbar dan jintannya ya teman-teman yang sudah kita haluskan. Lalu untuk bahan keringnya seperti kapulaga, cengkeh, dan kayu manisnya ini kita masukkan juga ya teman-teman. Nah, kita aduk dulu. Ini kita tunggu sampai kadar airnya ini menyusut ya teman-teman. Jadi kita masak dulu sampai airnya menyusut, baru nanti kita menambahkan dengan minyak goreng ya teman-teman. Jadi pada saat kita masak ini minyaknya belum ditambahkan ya. Jadi kita tunggu sampai bumbunya ini matang dan kadar airnya sudah menyusut ya teman-teman. Bumbunya ini memang harus ekstra sabar ya, supaya nanti hasilnya tidak cepat basi dan setelah dimasukkan ke dalam kulkas itu awet sampai 1 bulanan ya teman-teman. Karena bumbunya kita masak dengan api sedang cenderung kecil dan lama ya. Nah, ini sudah agak sedikit menyusut ya teman-teman kadar airnya. Kita aduk terus, jangan sampai gosong bagian bawahnya ya teman-teman. Jadi sekali-sekali kita cek ya. Kalau kita sudah punya bumbu seperti ini, kita sudah tidak repot-repot lagi ya teman-teman. Jadi tidak apa-apa bersusah-susah dahulu, nanti kita happy-happy deh kemudian karena kita sudah punya bumbu. Jadi kita tinggal langsung masaknya ya. Jadi tidak perlu lagi menyiapkan ini itu, jadi repot ya. Kalau sudah ada bumbunya seperti ini enak teman-teman. Nah, setelah kadar airnya betul-betul habis, ini sudah bisa kita tambahkan dengan minyak goreng ya. Nah, penambahan minyak gorengnya ini juga jangan pelit-pelit teman-teman. Minyak gorengnya ini harus banyak ya. Ini juga sebagai pengawet alami nanti pada bumbu kita ya, kalau sudah kita kemas ke dalam wadah tertutup ya teman-teman. Ini kita tumis sampai betul-betul berbau harum dan warnanya itu sedikit tua ya, atau sedikit merah tua begitu. Bumbunya ini sudah harum banget ya teman-teman, wangi betul ini dapur saya teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Jadi ini menyesuaikan dengan bahan dan bumbunya ya. Kalau misalnya menggunakan daging sapi atau daging kambing, ini bisa juga ya. Jadi bukan cuma untuk ayam ya teman-teman. Untuk porsi besar ini bisa kita kalikan aja dengan bumbu yang di deskripsi ya teman-teman. Ini untuk 2 ekor ayam ya teman-teman.
Nah, setelah ini bumbunya sudah matang dan ini sudah bisa kita diamkan dulu dalam suhu ruang, lalu kita masukkan ke dalam wadah plastik tertutup ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian mencobanya. Assalamualaikum.